Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, selamat pagi semuanya. Sudah siapkah kita menerima sarapan firman Tuhan pagi ini? Kalau kita sudah siap, siapkan handphone ataupun Alkitabnya. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau menganugerahkan napas kehidupan bagi kami pagi ini. Dan kami tahu sampai hari ini Engkau tetap bekerja dan menghendaki juga kami bekerja. Sebelum kami beraktivitas, kami mau menikmati roti firman Tuhan. Biarlah Kau urapi kami semua. Kami sungguh-sungguh dikenyangkan lewat firman-Mu di pagi ini. Kami diberi pengertian, kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saudaraku, selamat pagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC. Membaca Alkitab satu pasal setiap hari akan menjadi berdampak yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini kita tiba dalam akhir Kejadian, yaitu Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 26. Kejadian 50 ayat 1. Lalu Yusuf merebahkan dirinya dengan mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. 2. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. 3. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. 4. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun." 5. Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, "Tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku kembali." 6. Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana, dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." 7. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. 8. Seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. 9. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. 10. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. 11. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. 12.
anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Ayat 13. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah diberi Abraham dan dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. 14. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Perikop yang kedua, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perikop yang ketiga, Yusuf meninggal. 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. 23. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Tuhan akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Tuhan akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 26. Jadi sekarang saudaraku, Kitab Kejadian telah tamat kita baca satu kitab. Ya, jadi Kejadian itu terdiri dari 50 pasal. Sekarang rema yang bisa saya bagikan kepada saudara dari Kejadian pasal 50 ini. Tadi di ayat 1 dikatakan betapa hebatnya hubungan kasih ya antara seorang anak dan ayahnya,
yang ditunjukkan oleh Yakub. Ketika ayahnya meninggal, dia merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya sambil menangis dan menciumi ayahnya. Wow, ini luar biasa. Ikatan batin antara ayah dan anak. Ya, jangan-jangan sekarang ini sudah jarang anak mendekap ayahnya meskipun masih hidup, apalagi sudah mati. Nah, ini perlu dikoreksi hubungan ayah dengan anak, anak dan ayah. Anak jangan durhaka kepada ayah, ayah juga jangan kasar kepada anak, jangan melukai hati anak-anaknya. Sehingga sampai mati pun cinta kasih itu di dalam batinnya anak dan ayah tetap terikat begitu rapat dan indah. Di ayat 2, Yusuf memberi perintah kepada para tabib untuk merempah-rempahi ayahnya sampai butuh waktu 40 hari. Luar biasa saudaraku. Jadi mayat di Mesir itu, makanya kita dengar ada mumi ya, beratus-ratus tahun bahkan ribuan tahun. Kalau dirempah-rempahi dibuat jadi mumi itu tidak rusak. Nah, Yusuf menyuruh, memerintahkan tabib-tabib merempah-rempahi ayahnya sampai 40 hari. Kemudian di ayat 3 kita melihat penghormatan yang luar biasa atas kematian Yakub. Itu karena putranya Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Sehingga orang-orang Mesir dan orang-orang Israel sama-sama menangisi Yakub 70 hari lamanya. Nah, ini luar biasa. Ini mirip-mirip di kampung saya dan juga di Toraja. Kalau ada orang meninggal bisa lama, ada seminggu. Ya, ada hari meratap-ratap kalau setiap malam saudaraku. Di Toraja juga bisa berbulan-bulan disimpan mayat di rumah. Baru nanti nunggu waktu yang baik menurut keluarga baru dikuburkan, dipestakan. Nah, ini mirip-mirip. Di ayat 4 dan ayat 5, Yusuf memohon kasih dari Firaun, memohon izin dari Firaun untuk dia boleh pergi keluar Mesir menuju tanah Kanaan mengantarkan jenazah ayah yang dikasihinya sesuai dengan pesan ayahnya Yakub agar pergi ke tanah Kanaan. Dan di ayat 6 dikatakan Firaun mengizinkan. Lalu di ayat 7 sampai 9 Yusuf bersama iring-iringan keluarga juga iring-iringan dari pasukan pengawal menjadi suatu iring-iringan yang besar menghantar jenazah Yakub ke tanah Kanaan. Di ayat 10 setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan yang bernama Goren Haatat, maka mereka melakukan lagi ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan karena ayahnya itu selama 7 hari lamanya di situ. Wah, masih ada perkabungan. Tadi di Mesir 70 hari. Setelah sampai di seberang sungai Yordan, bikin perkabungan lagi 7 hari. Di ayat 11, penduduk Kanaan datang berduyun-duyun menonton. Dan mereka memberi komen, wah ini perkabungan Mesir terkenal yang amat riuh katanya. Jadi kalau orang Mesir rupanya meninggal terkenal perkabungannya ya, sangat riuh. Ayat 12 dan 13, anak-anak Yakub telah melakukan apa yang dipesankan oleh Yakub kepada mereka soal mayatnya, jenazahnya apabila dia mati. Jadi mereka telah menguburkan jenazah Yakub di tanah Kanaan, di Gua Makpela, di kuburan yang dibeli oleh kakeknya Abraham. Jadi kalau kita ada kesempatan ke Israel saudaraku, sampai sekarang masih ada di sana kuburan daripada Abraham dan juga Sarah, juga Yakub ada di sana. Saya sudah pernah ke sana saudaraku. Nanti saudara berdoa jika corona sudah lenyap, isoman tidak berlaku lagi,
sudah terbuka, kita pergi melakukan pilgrim ke Israel dan Mesir. Ya, kita melihat supaya iman kita makin dikuatkan. Nah, di ayat 15. Kemudian saudara-saudara Yusuf menjadi khawatir setelah mereka sampai di Mesir. Aduh, teringat mereka atas perbuatan kejam yang mereka lakukan kepada Yusuf. Nah, ini hati-hati saudaraku. Makanya jangan selalu gampang berbuat kejam, berbuat jahat kepada saudaramu. Karena kau nggak tahu hari esok. Dan meskipun orang tidak membalas kepada kita, roh jahat akan pakai celah itu untuk mengintimidasi kita. Nah, inilah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf tidak ada sedikit pun niat jahat untuk membalas dendam. Tetapi mereka didera ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga mereka membuat suatu strategi perdamaian. Dan ini mengingatkan kita tentang apa yang dilakukan oleh Yakub dahulu kepada Esau abangnya. Dia membuat strategi menyuruh beberapa pasukan dulu menghantar kambing domba sebagai persembahan kepada Esau. Sekarang keturunan Yakub ini melakukan strategi, menyuruh seseorang menyampaikan kepada Yusuf apa yang ada di pikiran mereka. Yaitu mereka mengatakan, tolonglah bilang kepada Yusuf supaya dia mengampuni kami atas segala dosa dan kekejaman yang kami lakukan di masa lalu. Nah, tentu saudaraku, strategi pemikiran seperti ini wajar. Kalau kita ingat bagaimana jahatnya mereka membuang Yusuf ke sumur yang kering, kemudian mereka jual, Yusuf minta-minta tolong, mereka tidak belas kasihani. Kemudian mereka membuat rekayasa politik kepada ayahnya seakan-akan Yusuf ini sudah dimakan binatang buas, saudaraku. Jadi saudaraku, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kalian mereka-reka kepada yang jahat, tetapi Tuhan merekakannya kepada hal yang baik, yaitu untuk menyiapkan kehidupan bagi semua keluarga kita dan bagi banyak bangsa. Itulah perkataan yang luar biasa dari Yusuf. Tidak ada unsur dendam, unsur menyakiti dari hatinya. Karena dia sadar bahwa apa kedudukan yang dia terima sekarang, kekayaan, kedudukan, kepercayaan dari Firaun, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yusuf sangat mempercayai penyertaan Tuhan. Yusuf mempercayai rancangan Tuhan yang indah meskipun di tengah-tengah kesukaran. Yusuf telah melepaskan pengampunan kepada keluarganya atau saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Saudaraku, kita tidak dapat pungkiri ya, dalam kehidupan kita dalam bersaudara, satu ayah, satu ibu kandung. Ya, tidak selalu mudah untuk sebagian orang berinteraksi. Adanya ikatan biologis dan emosional sehingga membuat interaksi di antara kita bersaudara relatif lebih intens, ya, lebih intensif. Akhirnya kita tidak bisa mengelak adanya pergolakan atau gesekan. Kalau gesekan itu tajam, bisa menyakitkan saudara kita atau kita disakiti saudara kita, maka kita mengalami luka akibat gesekan dan sangat sukar disembuhkan. Ada banyak keluarga yang sangat menyimpan dendam kepada saudara kandungnya. Kadang keluarga sendiri bisa menjadi musuh dalam selimut, saudaraku. Kita kadang berpikir untuk menghindar, tapi nggak mungkin dihindari. Kita membiarkan
tapi dia darah daging kita. Nah, kita membiarkan seperti menyakiti diri kita sendiri. Tetapi ingat, kebencian adalah suatu kebodohan. Membenci saudaramu berarti doamu menjadi kejijikan. Saudaraku, mungkin mengampuni bisa terasa perih, menyakitkan. Tetapi kalau kau belajar melepaskan pengampunan lewat mulut dulu, baru nanti akan Tuhan atur perjumpaan. Maka engkau akan mengalami kelegaan. Melalui doa, kita juga bisa melepaskan pengampunan. Tuhan akan mengatur sempurna, asal engkau mau taat kepada Tuhan. Inilah pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita dari pengalaman hidup keluarga Yakub. Ada pergesekan, ada kesakitan, tapi ada pengampunan, ada pertolongan. Antara bersaudara jangan pernah putus. Itu sebabnya ada perumpamaan mengatakan, kental susu masih lebih kental darah. Artinya ikatan biologis tidak boleh diputus. Jangan sampai ada di antara saudara yang bersumpah, sampai ke tanah merah kita baru jumpa. Selama hidup saya tidak mau jumpa dengan kamu. Beberapa orang pernah mendengar kata-kata seperti itu di antara kakak beradik. Tapi jika itu sudah terlanjur kau ucapkan, bertobatlah di hadapan Tuhan, akui salahmu. Cabut itu, minta kepada Tuhan bagaimana caranya agar engkau bisa melepaskan pengampunan kepada saudaramu. Mungkin kesalahannya besar, mungkin kita tidak salah, kita dicemburui, kita diiri, kita ditipu, kita dilakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita dipermalukan. Tapi hak pembalasan itu bukan hakmu, itu adalah hak Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, maka kalau ada yang menyakitimu di antara saudaramu, dan kau melepaskan pengampunan, kau bergumul untuk tetap baik, maka Tuhan akan mengubah segala kesakitan itu menjadi berkat dalam hidupmu. Hidupmu akan diangkat, hidupmu akan dihiburkan, hidupmu akan mengalami sukacita. Juga anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi pilihlah jalan yang benar, pilihlah mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Pilihlah melepaskan pengampunan daripada membalas dendam. Hak pembalasan hanya ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan kita adil. Dia akan memperlakukanmu dengan seturut keadilannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati dengan khotbah ini saudaraku, atau engkau sedang memiliki masalah, saudara boleh kontak kami melalui YouTube. Saudara buka di YouTube yaitu CBM7 TV. Saudara bisa komen di sana, saudara bisa like dan juga subscribe bagi yang belum, share kepada banyak orang. Dengan jari-jarimu turutlah melakukan amanat agung, memberitakan Injil melalui mengirim firman ini kepada banyak orang. Dan dukung kami melalui doa, dana ataupun melalui share kepada banyak orang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami bahwa di antara kami bersaudara harus selalu saling mengampuni dan saling mengasihi. Jika ada umat-Mu yang saat ini terlibat dalam baca Alkitab ini, mengalami sakit hati atau mendendam kepada orang, atau pernah berbuat jahat kepada saudaranya, kau tolong, kau beri kekuatan supaya dia menyadari kesalahannya dan mengampuni saudaranya, berani minta maaf kepada saudara-saudaranya. Dan bila umatmu tidak melakukan kesalahan tapi dijahati oleh saudaranya, beri kemampuan untuk melepaskan pengampunan.
Dan berkati umat-Mu yang mengalami sakit hati dan dendam, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Berkati hidupnya naik, sehingga apa yang dialaminya boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga yang lain, bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sebab Engkau sudah mengampuni kami. Tuhan, angkat amarah kami, kebencian, dendam, dan sakit hati kami, sehingga kami merdeka. Kami tolak sakit kanker hati, kami tolak kanker payudara, kami tolak segala kanker, penyakit-penyakit akibat dari kepahitan, kebencian, akibat daripada dendam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima sukacita. Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, memberkati pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.